Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspitasari dengan nomor induk mahasiswa 19.011.05.009. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perbandingan. Video ini saya buat sebagai bentuk untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran matematika. Oke, lanjut saja. Perbandingan. Apa sih itu perbandingan? Perbandingan dalam matematika disebut sebagai rasio. Perbandingan atau rasio merupakan salah satu teknik dalam atau cara membandingkan dua besaran. Jadi perbandingan itu adalah salah satu teknik atau cara yang dilakukan untuk membandingkan dari dua besaran. Yang biasa kita tulis yaitu A banding B, ini, atau A per B. Dengan A dan B merupakan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Satuannya harus sama. Selanjutnya, nah, di sini ada contoh perbandingan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, saat kita membuat roti, biasanya terdapat campuran adonan tepung terigu dan tepung tapioka. Dan perbandingannya adalah 2:1. Artinya apa? Jika kita bilang bahwa perbandingannya 2:1, artinya yaitu 2 tepung tapioka, ya ini di sini, 2 tepung tapioka dan 2 tepung bagian dan 1 tepung tapioka. Tepung terigu ya, 1 tepung terigu, 1 tepung tapioka, 1 tepung kanji. Nah, misalnya 2:1, maka ia akan 2:1 ya. Maka 2-nya itu tepung terigu dan 1-nya tepung tapioka. Misalnya ada perbandingan 5 sendok dan 4 sendok gitu. Berarti 5 dibanding 4. Ada 5 sendok. Itu sesuaikan dengan persoalan. Yang penting konsepnya seperti ini terlebih dahulu. Nah, selanjutnya perbandingan itu ada 3. Ada banyak ya. Pertama, perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu adalah suatu pernyataan yang menyatakan dua rasio adalah sama. Seperti yang sudah kita sepakati bahwa perbandingan itu sama dengan rasio. Selanjutnya, contohnya seperti apa? Contohnya gini, seperti kalau kita 2 kali lipat membuat tepungnya, tadi kan 2:1, ya kan? Ini tepung terigu dan tepung tapioka. Kalau Kak Intan minta 2 kali lipatnya, ini tadinya 1 roti nih, jadinya 1 roti. 1 roti sama dengan 2:1. Kalau diminta 2 kali lipatnya, maka 4:2 kan? Ya. Berarti apa? Berarti semakin banyak tepung yang kita gunakan, maka akan semakin banyak pula roti yang jadi. Ya. Selanjutnya, perbandingan berbalik nilai, yaitu suatu pernyataan yang menyatakan antara dua variabel. Contohnya seperti perbandingan antara ukuran gigi mesin motor dengan kecepatannya. Mungkin
pada kita sudah belajar motor ya, karena ini SMP. Mungkin ya, kurang tahu juga. Contohnya itu perbandingan antara ukuran gigi mesin motor yang kecil akan menghasilkan kecepatan yang besar. Jadi semakin kecil ukuran gigi motor, maka kecepatannya akan semakin besar. Selanjutnya perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat adalah suatu pernyataan yang menyatakan melibatkan lebih dari satu perbandingan. Ya, diingat ya, kalau bertingkat itu dia lebih dari satu perbandingan. Kalau berbalik itu dia antara dua variabel, ini ada merahnya. Ya, diingat saja. Contohnya itu misalnya perbandingan kelereng Abdul dan Beni 3:5. Sedangkan perbandingan kelereng Beni dengan Ciko adalah 4:3. Maksudnya apa? Ada dua ya, ada dua perbandingan dalam contoh tersebut. Yang pertama 3:5, yang kedua 4:3. Cara berhitungnya yaitu pertama kita harus membuat model dari permasalahan yang ingin kita selesaikan. Di soalnya biasanya ada soal, nanti kita selesaikan menggunakan model, nanti akan ditunjukkan selanjutnya. Kedua, tentukan jenis perbandingan yang akan diselesaikan. Jenis perbandingan itu dapat berupa perbandingan nilai, berbalik nilai, perbandingan bertingkat, atau jenis yang lainnya. Yang ketiga, susunlah bersamaan dan hitunglah perbandingannya untuk menemukan informasi yang ingin diperoleh menggunakan rumus perbandingan. Rumus perbandingannya itu apa? Nah, ini kita lihat nanti modelnya akan seperti ini. Kita buat untuk setiap cara pengerjaannya itu seperti ini. Nah, macam-macam rumus perbandingan. Perbandingan senilai itu rumusnya A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Atau biasa boleh ditulis seperti ini. Dengan B2 per B2. Ini B1 per B2. Yang kedua itu perbandingan berbalik nilai 2A per, atau kita tulis A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Lihat ya. Beda ya. Nah, perbandingan jumlah yaitu jumlah objek atau jumlah rasio yang kita ketahui dikali banyaknya objek yang diketahui. Perbandingan selisih objek sama dengan itu selisih rasio dibanding atau rasio yang kita ketahui dikali banyak objeknya yang diketahui. Nah, kita langsung aja nih ke soalnya. Tadi gimana sih rulesnya? Rulesnya itu pertama kita membuat modelnya terlebih dahulu. Pertama kita membuat modelnya terlebih dahulu. Di sini kita diketahui jaraknya 32 km. Lalu juga bensin satuannya liter 4 dan 7. Dengan menggunakan model tadi, gambar yang ini, nah, kita buat terlebih dahulu untuk menentukan soalnya. Misalnya di sini bensin. Ya. Terus di sini jarak tempuh. Nah, kita baca baik-baik. Hendra mengendarai sepeda motor menempuh jarak 32 km dan dengan menghabiskan 4 liter. Berarti dalam 4 liter, 4, kita boleh tulis di sini, liter, itu menempuh 32 km. Ya tidak? Terus di sini
Yang ditanyakan adalah jika Hendra mempunyai 7 liter bensin, berapakah jarak yang ditempuh Hendra? Kalau misalnya dia punya 7 liter. Berapa nih jarak tempuhnya? Yang ditanyakan tuh seperti itu. Lalu caranya gimana? Caranya adalah kita pakai cara yang tadi langsung. Berarti ini perbandingan apa? Perbandingan senilai. Sehingga perbandingan senilai itu tadi caranya yang mana? Kita lihat rumusnya. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kita tulis. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, A1-nya berapa? A1-nya 4. B1-nya 32. Yang ini berarti X. Yang ini anggaplah A ya. Boleh A atau X boleh. Di sini A, ini B. Tapi di sini kita fokus di A aja biar nggak bingung. Lalu gimana selanjutnya? Selanjutnya adalah kita kali silang. 4X sama dengan 32 dikali 7. 4X, 32 dikali 7 berapa? Yaitu 32 dikali 7, 22, 4. Berarti X-nya 224 dibagi 4 sama dengan 56. Berarti apa? Berarti hasilnya ya. Berarti maka jarak yang dapat ditempuh oleh siapa? Oleh Hendra dengan 7 liter adalah 56 km. Itu aduh. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, coba contoh soal yang kedua. Nah, nggak beda jauh ya. Gimana caranya? Yang pertama kita buat dulu kayak tadi. Ini apa yang ditanyakan? Suatu pekerjaan dikerjakan oleh 8 orang. Akan selesai dalam 18 hari. Jika pekerjaannya dikerjakan oleh 12 orang, maka berapakah pekerjaan tersebut akan selesai dikerjakan? Pertama kita buat tabelnya dulu. Jadi ini apa? Banyak pekerja ya. Pekerjaan ini kan suatu. Jadi banyak pekerjaan. Sama waktunya. Dibagi waktu. Ini 8 orang selesai dalam 18 hari. 8 orang selesai dalam 18 hari. Yang kalau dikerjakan 12 orang, selesainya berapa hari? Nah, caranya sama, yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan ini berarti apa? Perbandingan berbalik nilai ya.
Perbandingan berbalik nilai ini rumusnya A1 per A2 sama dengan B2 per B1. A1 per A2 sama dengan B2 per per B1. Selanjutnya gimana? Selanjutnya ini anggaplah A. Di sini anggapnya B. Berarti A1-nya berapa? 8 per 12 sama dengan B2-nya berapa? B2-nya 18 per, ini nggak tahu. B2-nya 0. B2-nya kita tidak tahu ya. Aduh, B2-nya langsung aja deh. B2-nya ini kan? Yang ini. Berarti B2-nya berapa? X. B1-nya 18. Caranya sama, berarti dikali silang 12X sama dengan 18 dikali 8. Berapa dihitung? 18 kali 8 itu 12X sama dengan 144. Berarti X-nya berapa? X-nya 144 per 12. Berapa? 12 hasilnya. Berarti X-nya hasilnya 12. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya sama cara kayak tadi, yaitu jadi dengan adanya 12 orang, adanya pekerja 12 orang tersebut, maka nantinya akan selesai lebih cepat, yaitu 18 hari. Nah, berikut adalah soal yang harus dikerjakan sebagai bahan latihan dari materi pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari pembahasan kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Ya, silahkan bertanya di grup WA atau juga ya di grup WA saja, agar teman-teman yang lainnya juga bisa tahu misalnya ada yang memiliki kendala yang sama. Ya, terakhir quote yang akan disampaikan dari Hasan Al-Basri yaitu tuntutlah ilmu tapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah ibadah tapi tidak lupa pada ilmu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.